Anak-anak sekalian, dalam Islam kita diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian sebelum beribadah. Salah satu cara bersuci adalah dengan wudhu. Namun, ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, Islam memberi keringanan dengan tayamum. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara tayamum yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat, anak-anak semua. Kali ini kita akan praktek terkait tentang tayamum dan wudhu. Mengapa penting tayamum dan wudhu? Karena wudhu dan tayamum adalah syarat untuk bersuci dari hadas kecil. Sedangkan tayamum itu pengganti wudhu ketika tidak ada air. Kita untuk melakukan tayamum. Nanti kita praktek bagaimana tata cara untuk tayamum yang baik dan benar. Ya, oke, nanti kita praktek. Syarat untuk sahnya wudhu itu ada 4, yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian tidak ada yang mengulangi air sampai ke kulit. Misal yang menghalangi, misalkan cat, lem, dan sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian masuk waktu sholat. Itu. Kemudian Islam mumayyid dan tidak berhadas besar. Nah, rukun-rukunnya itu rukun wudhu. 1, niat. Kemudian membasuh wajah. Niat membasuh wajah. Kemudian membasuh kedua tangan sampai sikut. Kemudian mengusap sebagian kepala. Ya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir itu tertib berturut-turut. Oke. Selanjutnya sunnah wudhu. Ada beberapa yang termasuk sunnah wudhu. Yang pertama yaitu membaca bismillah, itu sunnahnya. Yang kedua itu membasuh kedua telapak tangan sampai dengan sebelum wudhu. Nah, kemudian berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke hidung. Kemudian mengusap seluruh kepala dan telinga. Kepala, telinga itu. Terus kemudian menggosok anggota wudhu dan mengulang 3 kali. Terakhir, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Itu termasuk wudhu. Ya, sunnah wudhu. Oke. Kemudian kita bicara tentang tayamum. Syarat-syarat menjadi tayamum yaitu sudah masuk waktu sholat. Nah, itu syaratnya. Yang kedua, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. 1, karena sakit, dingin, itu boleh untuk tayamum. Yang ketiga yaitu menggunakan air debu tanah yang suci. Yang keempat, tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kita akan bicara tentang rukun tayamum. Nah, rukun tayamum itu niat itu mengerjakan tayamum. Kemudian mengusap wajah. Kemudian mengusap kedua telapak tangan sampai siku. Dan yang terakhir tertib. Tertib itu berturut-turut. Nah, prakteknya yaitu tata cara praktek tayamum. Niat, kemudian menepukkan kedua telapak tangan, kemudian meniup atau mengibaskan tangan nanti. Kemudian mengusap wajah, kemudian menepukkan tangan lagi ke tanah. Dan kemudian mengusap tangan kanan hingga siku. Ya, itu yang termasuk tayamum. Nanti kita belajar ya, anak-anak semuanya, supaya kita akan bisa
Ya. Tata cara praktik wudhu. Niat dalam hati, sambil membaca. Nawaitul wudu'a lirafil hadatsil ashgori fardan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Membaca, Bismillah, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur, 3x. Memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya, 3x. Membasuh wajah secara merata, dari tempat tumbuh rambut sampai dagu, dan telinga kanan ke telinga kiri, sebanyak 3 kali. Membasuh tangan kanan sampai siku, lalu tangan kiri sampai siku, masing-masing 3 kali. Mengusap kepala dengan air sekali usapan. Mengusap telinga bagian dalam dan luar dengan sisa air di tangan. Membasuh kaki kanan sampai mata kaki, lalu kaki kiri, masing-masing 3 kali. Membaca doa setelah wudhu. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdanu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh. Allahumma jauni minat tawabin wa jauni minal mutatahirin wa jauni min ibadikas salihin. Praktik tayamum yang benar. Kalau diringkas, urutannya adalah niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar, kecil karena Allah Ta'ala. Tepukkan tangan ke tanah, debu yang suci. Kibaskan agar debu tidak terlalu tebal. Usap wajah secara merata. Tepuk tangan lagi ke tanah. Usap tangan kanan sampai siku, lalu tangan kiri sampai siku. Selesai sudah sah dan boleh melaksanakan ibadah, seperti salat.